Islam. Nah, kami akan membedah konsep gender dan bagaimana Islam mengajarkan kesetaraan yang luhur. Yang pertama, penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks itu merujuk pada perbedaan biologis yang kodrat perempuan itu memiliki rahim, terus kalau laki-laki memiliki organ tertentu. Nah, ini adalah ketetapan alamiah yang tidak bisa diubah. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial, yaitu peran, sifat, perilaku yang dilekatkan oleh masyarakat. Pada laki-laki dan perempuan, contohnya anggapan bahwa hanya perempuan yang harus mengurus anak atau mungkin melakukan pekerjaan rumah, sedangkan laki-laki harus bekerja seperti itu. Nah, konsep gender ini bersifat dinamis dan bisa diubah oleh budaya dan perubahan zaman. Nah, memahami perbedaan ini adalah kunci untuk membahas kesetaraan gender dalam Islam. Islam mendasarkan konsep manusia pada kesetaraan fundamental. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kita semua diciptakan dari jiwa yang satu atau nafsu wahidah. Ini menunjukkan asal-usul kemanusiaan kita adalah sama. Pembeda utama, satu-satunya penentu kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jenis kelaminnya, melainkan ketakwaannya. Konsep ini secara langsung menolak segala bentuk diskriminasi gender. Pria dan wanita sama-sama dibebani perintah agama dan akan mendapatkan ganjaran yang setara. Banyak pandangan gender yang dianggap Islami sebenarnya adalah konstruksi budaya dan patriarki yang keliru. Islam memberikan hak penuh pada wanita untuk berpolitik, berdagang, dan menjadi ulama. Seperti yang dicontohkan pada masa Nabi, Islam memang mengakui adanya perbedaan peran dan tanggung jawab, seperti tanggung jawab nafkah pada suami, namun perbedaan ini adalah komplementer, bukan hierarkis. Perbedaan peran tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat atau membatasi hak salah satu pihak. Nah, selanjutnya bagaimana cara penerapan kesetaraan gender dalam Islam dengan sesuai prinsip keadilan. Nah, yang pertama yaitu adalah kesetaraan gender dalam hal mengenyam pendidikan, tentunya baik wanita maupun pria memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Tidak ada satupun aturan patriarki dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kesetaraan dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga, tentunya dalam wanita maupun pria sama-sama setara tingkatannya dalam pengelolaan keuangan keluarga. Yang terakhir adalah kesetaraan dalam berpendapat. Nah, baik wanita maupun pria memiliki hak yang sama dalam berpendapat dalam sebuah musyawarah maupun dalam sebuah kegiatan organisasi. Jadi tidak ada satupun perintah untuk membedakan pendapat suara di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan baik pria maupun wanita harus sama-sama bisa menghargai pendapat satu sama lain, saling menghormati supaya kesetaraan itu terjadi dan tidak ada ketimpangan kewenangan. Dan yang kedua, tentunya sebagai manusia makhluk Tuhan adalah makhluk sosial, harus saling tolong menolong dan tidak ada satupun ketimpangan perbedaan dalam hubungan sosial. Mari kita simpulkan, konsep gender dalam Islam adalah tentang memuliakan pria dan wanita secara setara di hadapan Allah. Islam menjamin hak dan tanggung jawab yang adil, melawan diskriminasi budaya yang menyempitkan peran. Dengan memahami teologi yang benar, kita dapat menerapkan kesetaraan gender yang adil, yang menghormati fitrah, dan yang berorientasi pada ketakwaan dan kesejahteraan umat atau maslahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.